Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnadi. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892050072 yang akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah perpajakan 1 dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti SE MM dengan materi kecurangan wajib pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal. Kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan, antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku. Fungsi pajak adalah: pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: yang pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Kedua, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang keempat, pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah tax avoidance, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia: pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan penanam modal asing atau PMA yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012, ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil pajaknya. Perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku. Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat 1/4 dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak, yakni dengan membayar pajak kurang dari 20%. Padahal rata-rata pajak yang dibayarkan perusahaan mendekati 30%. Menurut Anggoro Budi Santosa, pegawai di Direktorat Jenderal Pajak
Di Februari 2015, Eropa dikejutkan kasus perpajakan yang dilakukan oleh HSBC. Swiss adalah International Consortium of Investigation Journalists dan BBC Inggris, Le Monde Perancis, dan 50 media lainnya yang mengungkap kasus ini ke publik. Dalam laporannya, HSBC Swiss diduga telah membantu customer kaya yang untuk menghindari pajak atau tax avoidance dengan menawarkan skema agresif untuk mengurangi pajak di negara asal, khususnya Eropa. Secara serentak, Otoritas Pajak Negara Eropa (HMRC), Inggris, CFE, Prancis, dan negara belahan dunia lainnya seperti atau Australia segera melakukan penyelidikan guna menemukan keterlibatan warganya yang menyembunyikan pundi-pundi kekayaannya. Kasus HSBC Swiss semakin menambah deretan kasus penghindaran pajak di benua biru. Di akhir 2014 terungkap kasus penghindaran pajak yang menyangkut banyak perusahaan multinasional yang melibatkan negara Luxembourg sebagai negara yang memberikan fasilitas pajak dengan skema pajak yang rumit dengan dibantu oleh kantor akuntan handal internasional. Penghindaran pajak Indonesia. Dalam salah satu rilis koran nasional terungkap bahwa salah satu orang kaya Indonesia versi majalah Forbes tersangkut dengan kasus HSBC Swiss. Dalam kasus lain, banyak perusahaan besar Indonesia memilih kantor pusat di Singapura, padahal sumber penghasilan berada di Indonesia. Dengan varian pembayaran jasa royalti ke kantor pusat, Belanda merupakan negara menarik untuk menerbitkan obligasi internasional karena fasilitas tax 30% atau pembayaran bunga. Walaupun tarif pajak corporate tax Indonesia sudah diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Namun tarif ini relatif masih tinggi apabila dibandingkan dengan negara tetangga Asia. Hanya Malaysia yang sama 25%, Thailand 20%, Vietnam 22%, sedangkan Singapura hanya mematok tarif 17%. Mengintip keluar lagi, Hong Kong 16,5%, apalagi negara tax haven countries seperti Bermuda, Bahamas, Cayman Islands yang mematok corporate tax 0%. Singapura memang patut menjadi perhatian, terutama karena faktor kedekatan geografis sebagai negara kecil. Singapura memainkan peran sebagai negara kecil di Eropa yang menyedot penerima pajak negara tetangga dengan fasilitas tarif pajak atau skema rumit untuk menurunkan pajak di negara sumber. Tengoklah tarif corporate tax Swiss 17,92% dan Irlandia 12,5% atau Luxembourg dengan skema rumitnya untuk penghindaran pajak. Singapura memang jor-joran memberikan insentif pajak bagi investor asing yang menempatkan kantor pusat atau regional usaha di sana, dan syarat memperkerjakan orang Singapura akan mendapatkan penurunan tarif sebesar 10-15%. Ada juga penurunan tarif untuk perusahaan yang bergerak di bidang shipping and maritime. Ditambah tidak adanya withholding tax untuk pembayaran bunga dan dividen. Makin lengkap sudah. Maka tidaklah mengherankan jika banyak pengusaha Indonesia yang memarkir uang mereka ke Singapura. Direktur Utama Bank Mandiri saja sempat mengatakan bahwa terdapat dana simpanan orang kaya Indonesia dan perusahaan yang tersimpan di Singapura masing-masing bernilai
150 miliar. Perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak sebagai contoh, beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT Coca-Cola Indonesia. PT Coca-Cola Indonesia atau PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajak juga mengecil. Beban biaya antara lainnya untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002 sampai 2006 dengan total sebesar 566,84 miliar. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak. Kesimpulan permasalahan di atas yaitu kurangnya pengawasan dan pengecekan ke area lapangan dari petugas Dirjen Pajak yang menimbulkan adanya kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan. Perihal jumlah total nilai pajak, kalau bisa agak diturunkan sedikit, disetarakan dengan negara-negara ASEAN yang lain untuk administrasinya agar lebih dipermudah supaya menarik para investor asing. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.